Di sini ini dia punya balkon yang tadi kita lihat dari depan. Ini saya bilang dari kan tetap di sini kan terang kan? Iya terang ya. Dan kita juga sebenarnya view kita nggak kehalang. Iya. Tapi kalau dari depan mereka nggak bisa lihat ke area dalam. Karena gitu. agak miring ya. Ya. Gitu. Terus di sini ya, punya balkon juga, dan balkon itu sharing antara kamar anak satu ke kamar sebelah. Ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Namu Bareng Belinda. Kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta, di rumahnya yang arsiteknya itu lulusan dari UK. Ini rumah keren banget menurut gue. Kenapa? Karena banyak banget open space yang bisa ngebuat kita lebih bebas dan terasa lebih luas. Nah, rumahnya ini ada di Hook dan penuh dengan ide-ide menarik yang membuat rumah ini tetap kelihatan private di daerah perumahan yang cukup padat begini nih. Nah, penasaran isinya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama arsiteknya. Bel, gimana nih Belnya? Belnya di mana sih dia? Oh, di sebelah sini ya. Oke, permisi. Halo, hai, welcome. Ayo, Mbak, kenalin dong. Ini namanya siapa? Oh, halo, saya Putri. Ini suami saya Narendra. Kebetulan ini rumah kami berdua dan saya sebagai owner sekaligus arsiteknya dari Broadgate Studio. Oke, Broadgate Studio tuh ada Instagramnya. Namanya apa Instagramnya? Broadgate.ts. Jadi kalau mau lihat project-project kita ada di Instagram. Oke, sebelum itu Mbak, aku mau nanya Mbak, ini rumahnya tuh sama tanahnya itu berapa sih luas bangunan sama luas tanahnya? Oh, kalau luas tanahnya ini 210 meter. Kalau luas bangunannya kurang lebih 300 meter. Dia memang agak besar karena di garasinya ini kan lumayan full. Jadi bisa sampai 300 tuh karena ya bagian depannya lumayan di fullin sih. Oke, ini depannya berarti bisa masuk berapa mobil nih? Ini memang dari awal saya tuh kalau desain biasain 3 mobil kalau di Jakarta. Karena biasanya kalau suami istri itu di Jakarta yang udah sih biasanya punya mobil satu-satu tuh. Nah, satu lagi biar pemilik rumah tidak menggunakan area umum untuk parkir tamunya. Jadi biasanya kita selalu kasih satu spare. Tempat parkir lagi buat tamu gitu. Oke, masukan yang bagus ya sebenarnya ya. Iya, benar juga. Misalkan orang tua datang kan. Iya. Karena saya keluarga besar juga, jadi saudara-saudara sering datang, jadi buat 3 gitu. Oke, ceritain dong konsep rumahnya nih apa sih? Kok bisa bentuknya jadi begini? Ini rumah tanah hook kan ya? Iya, rumahnya ini tanah hook. Karena tanah hook, jadi kalau dari fasad ya ini kan rumah pribadi ya. Sedangkan saya orangnya ya agak introvert juga sih. Jadi memang dari depan tuh saya nggak mau kelihatan. Sedangkan rumah saya di Hook. Dan kebetulan jalan di samping rumah tuh juga nggak besar kan. Jadi ke tetangga juga deket-deket. Makanya kita secara fasad tuh agak masif, agak solid. Oke, jadi ada second skinnya juga ya. Hanya untuk di lantai 2 itu kita menggunakan second skin itu sebagai barrier visual juga. Karena itu di balik second skin itu tuh ada kamar-kamar. Di kamar-kamar tidur itu kita taruh di balik second skin itu. Jadi dari luar tetap kelihatannya tertutup, tapi nanti kalau dari dalam keluar nggak setertutup itu. Gitu. Penasaran juga ya. Dari luar kelihatan ketutup, tapi dari dalam bisa langsung ngeliat keluar tanpa tertutup banget. Benar-benar. Cahaya juga maksimal datang. Tapi privacy orang yang berada di kamar di belakangnya itu juga tetap terjaga. Gitu sih. Dan ini kelihatannya gayanya gaya apa ini? Sebenarnya saya sih sukanya gaya-gaya yang sederhana sih, gaya-gaya modern kontemporer yang sederhana, karena menurut saya keindahan itu justru muncul tuh dalam kesederhanaan gitu. Jadi benar. Jadi penggunaan material expose juga ini semen acian biasa, semen mortar, jadi ya ditampilkan apa adanya juga. Jadi ini irit cost juga. Terus penggunaan material-material besi ya emang di appear as in besi gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin ya kalau misalnya dia besi ya besi. Besi ya besi kayak gitu. Cuma kita pakai untuk besi kita gunain galvanis.
Ah iya ya dong. Biar Bener-bener. lebih awet aja durability-nya, biar nggak banyak sering karat. Mbak, ini berarti pagarnya ini juga sistemnya dia geser ya? Iya, geser. Jadi bisa kebuka 2, nanti sisanya tinggal 1 daun aja gitu ya. Dan di semua sini. ini hidup, pagar ini semua hidup. Jadi kita bisa parkir di sisi sini ataupun parkir di sisi, tergantung mana mobil yang mau keluar. Oke Gitu. oke oke. Selain yang pagar untuk mobil, kita juga ada sedikit jalan ini 90 cm buat orang atau motor. Oh iya iya iya. Jadi rencananya sih nanti mau beli motor kalau mau beli takjil kan. Gitu. Terus habis itu ini lah untuk lantainya sendiri dia pakai batu andesit ya? Ya, andesit aja sih. 20 ya nih? Iya, 20-20 karena dulu juga budgetnya waktu bangun rumah ini nggak berlebihan ya. Jadi ya apa adanya aja. Jadi nggak diapa-apain lagi nih. Oh, oke. Dipasang, ya makanya ya memang agak beda-beda. Cuma Ya tapi ini batu alam ya batu ya alam. batu alam ya batu alam aja gitu. Kalau ini sih ya karena memang budget constraint. Kebetulan arsiteknya ini juga yang bangun sendiri kemarin. Jadi Oh iya, iya. material secara material meleketek ya? Apa ya? Apa itu maksudnya? Apa meletek ya? Apa sih? Ngelupas. Apa sih kalau orang bilang? Iya, luar kepala. Oh, secara material. iya. Jadi karena emang dulu tuh saya desain and build, cuma semenjak nikah terus punya anak, jadi saya fokus ke desain aja. Tapi ilmu membangun saya masih terus Oke ada lah. sih adalah gitu. Jadi waktu bangun ini saya lagi hamil, makanya ya lumayan lah perjuangannya sampai ini selesai. Sebenarnya sih pertanyaan lebih perjuangan si bapaknya sih menghadapi stres ini dan stres hormon gimana? Tapi kan happy wife happy life. Oh ya, benar. Happy wife happy life ya. Nggak ada yang setuju? Nggak ada yang setuju? Nggak ada yang setuju? Gitu. Oh iya Mbak, di sini itu ada beberapa ruangan itu. Itu ruangan apa aja sih Mbak sebenarnya? Oh jadi ini sebenarnya rencananya ke depan ya, mana tahu kan udah punya anak nanti pakai supir, atau sekarang sih nggak pakai supir, cuma one day dipersiapkan kalau kita punya supir, jadi di situ ada ruang supir, sampingnya ada kamar mandi tambahan buat dia. Cuma sekarang karena belum pakai supir, jadi kita jadiin gudang aja sih, gudang Oke. tambahan. Kalau enggak itu bisa jadi pos satpam lah ya. Iya benar. Oke, boleh dong aku masuk rumahnya? Oke, silakan. Ya. Yuk kita masuk dulu yuk. Yuk. Mbak, ini pintunya nih besar sekali nih bukaannya nih. Iya, ini openingnya 1,2 meter. Jadi ini 1,2 meter, lebar 1,2 meter, tingginya 3 meter. Jadi memang kalau saya ngerancang opening tuh sama pintu kalau bisa rata ceiling. Betul. Jadi up to ceiling ya, biar lebih kesannya modern, lebih Oke. bagus lah. Terus ini materialnya sendiri dia pakai apa sih? Oh ini engineering wood lapis PVC sheet. Jadi harganya nggak gitu mahal. Oh gitu. Tapi tampilannya oke, ya. Jadi masih di bawah, bisa ininya PVC sheet ini masih bisa diganti kayak HPL. Cuma kalau kebetulan saya pakai PVC sheet. Iya. Gitu. Cakep. Rapi. Iya. Oh. Dan di sini aku ngelihat ada ini Pintu lagi ya? Pintu lagi nih. Nah kalau ini pintu kamar mandi tamu. Oke. Cuma bedanya sama pintu utama. Jadi kalau pintu-pintu yang lain sebenarnya kita sama, pintu kamar mandi ataupun pintu kamar tuh sama aja tipenya. Hanya dia tingginya hanya 2,4. Oh, jadi kayak itu dibuat kamuflase ya. Tapi atasnya ada panel kamuflase aja. Oke. Nah ini kamar mandi tamu, dan ini kita pakai homogeneous style, motifnya tuh kayak teraso. Oh. Jadi ukuran 60-60, kita pakai motif teraso, sedangkan lantainya ini pakai yang anti slip. Oh iya Homogeneous terasa ya. style, Iya, jadi ini iya, kalau buat kamar mandi better yang pakai anti slip sih. Dan ini di sini ada pintu lagi nih. Oh, jadi kamar mandi ini tuh bisa diakses dari dua arah. Jadi kalau kita buka yang ini tuh connect ke kamar tidur tamu. Oh, lihat sini. Oh, Oke. iya. Yuk. Oke. Nah, di sini tuh di bawah ini ada kamar tidur tamu. Oh. Jadi kadang-kadang parents gitu pada mau nginep atau saudara pada nginep, mereka nginepnya di sini di lantai 1. Tapi view-nya enak sekali Iya. ya. Nah ini Dan memang private loh. ya memang didesain biar punya view enak lah kalau orang Dan tua. nggak pulang-pulang. Iya. Dan buat bantu jaga anak. Bener. Dan takutnya kan one day kalau saya hamil lagi, kalau dulu kan saya tinggal di apartemen tuh nggak pakai naik turun tangga. Nah ini dibikin kalau one day saya hamil lagi, saya mungkin Stay-nya di stay sini. di sini. Makanya apa tuh namanya kamar mandi
juga Langsung. pengen connect gitu sih. Iya, iya. Tapi sebenarnya itu juga agak sedikit nge-save budget juga, instead of punya kamar mandi tamu dan powder room, lebih baik digabung aja. Benar, ya. benar. Benar juga. Benar sih, soalnya kan pada kenyataannya sehari-hari jarang yang gunain gitu. Oke. Dan kalau menurut Feng Shui kan katanya juga kamar mandi juga nggak boleh terlalu banyak ya. Iya benar. Jadi rumah ini tuh ya karena ya saya percaya lumayan lah sama Feng Shui. Jadi dari beberapa hal saya nerapin prinsip Feng Shui. Jadi misal kayak tadi kita naik teras di depan itu kan kalau Feng Shui itu setiap step itu kelipatan 5 plus 1 ataupun plus 2. Ya betul. Nah, jadi kita naik step itu tadi cuma 2 kali. Oke. Nanti tangga ini pun tangga utama juga itu ada 22 anak tangga. Jadi karena kelipatan 5 plus 1 plus 2. Iya. Jadi kalau teman-teman Gitu. penasaran gimana caranya, misalnya 22 tuh, jadi 5 kali 4 itu kan 20. Nah Betul. itu masih nyisa 1 atau 2 gitu, itu yang bagus. Jadi ya. 21 anak tangga ataupun 22 anak tangga. Iya, gitu ceritanya. Kita pilih 22 karena saya pertama kali ketemu suami saya tanggal 22. Oh iya. Gua aja yang malu. Gua ketemunya sembari lewat soalnya di kantin. Cakep tuh gitu kan. Gitu sih. Oke, sekarang kita lagi ada di ruang Ini main tamunya. roomnya. Jadi dari kita dari foyer, ini main room. Jadi konsep main room ini kalau saya dan tim gitu ya, kalau ngedesain itu pengennya emang konsep itu open, semua itu share. Saya nggak suka ada ruang-ruangan yang lekuk-lekuk, yang kita nggak tahu itu di balik itu ada apa. Karena saya juga agak takut. Iya, gitu. Sama ya. Orang-orang Perempuan yang kan agak ya, takut namanya ya. perempuan gitu. Jadi memang konsepnya open dan emang ini konsepnya dibuat jadi kayak gini loh. Gitu Jadi ya. area dapur ini nggak cuma nge-serve meja makan, tapi dari area dapur Bisa bisa langsung ke dua-duanya ya. namanya kan kadang-kadang kita makan tuh nggak cuma di meja makan ya. Kadang-kadang kita kan sambil nonton TV apa, jadi nyiapin snack atau apa tinggal bawa gitu. Oke, makanya bentuk komposisinya pun dia Bener, kotak jadi kayak ya. kotak. Instead of kan kadang-kadang ada yang bikin Memanjang. Kita milihnya buat rumah saya sendiri, saya milihnya kotak ini. Kotak. Gitu Nah, sih. ini kira-kira ukurannya berapa kali berapa nih? Ini lebar ininya 7 kali mirip lah 7 kali 7 lah. Mirip 7 kali. Kurang Iya, lebih. 7 kali 7 ya. Kurang lebih. Ya mungkin 7,5 lah, lebih gedean sedikit. 7 kali 7,5. Oke, dan di sini ada maket. Oh iya, ini ada maket. Maket ini tuh hadiah rumah baru dari staff saya, tim desain saya. Jadi ini hadiah mereka. Ini Oh, iya. contoh bos yang dicintai oleh pegawainya. Dikasih, Bo. Iya, sama pegawai aja dicintain ya. Apalagi sama klien. Cinta banget sampai 7 tahun nggak mau lepas-lepas. Iya, gitu. Jadi ini maket rumah ini. Oke. Jadi ini hadiah. Ya saya pajang aja sih. Saya pajang ini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman di atasnya tadi tuh atapnya Sebenarnya ada atap UPVC, cuma ketutupan sama dinding perimeternya. Oke, ini kan kadang biasanya kalau atapnya tropis itu kan dia pelana ya. Iya. Ini terbalik gitu. Iya, diterbalik. Biar maintenance ini aja sih, area talang. Jadi talangnya kita pakai talang beton, dan dia ada di tengah aja gitu. Jadi kalau waterproofing apa semua gampang di Cuma satu. sekali gitu. Iya, kan. benar. Sekali gelar nggak banyak buang. Benar. Efisien sekali Efisien, sebenarnya ya, gitu. secara material ya. Soalnya kalau atapnya gini kan keliling tuh. Iya, muter. Muter. Kalau ini kan cuma satu di tengah gitu. Karena rumah sendiri pengennya maintainnya yang gampang. Oke, benar banget sih. Tuh. Dan ini kemarin pakai waterproofingnya tipenya yang membran apa cat? Semen base. Oh, semen base. Semen base. Oke. Gitu. Kita nggak pakai membran. Oke. Gitu. Nanti kita lihat ya di Instagramnya si mbaknya, siapa tahu dia bisa sharing-sharing buat maintenance-nya gimana aja ya. Iya, nanti dibikin dulu kontennya ya. Bikin dulu Belajar kontennya. dari ahlinya ya. Gitu. Oke, ini lucu juga. Namanya judulnya sebenarnya rumah ini adalah BM 16. Home. Iya. BM ya nama jalan ini terus 16. Oh, bunga mayang ya. Iya. Ternyata simple guys. Kalau yang Iya. ada singkat-singkatan gitu Iya. ternyata simple. Simple kok. Simple. Oke, lanjut untuk ke dapurnya. Ini dapurnya sendiri adalah dapur bersih ya. Iya, ini dapur bersih. Jadi di rumah ini punya 2 dapur. Ini dapur bersih. Jadi kalau ini kan ada oven segala. Jadi ya saya sih karena punya anak lagi mikir mau belajar baking. Jadi emang makanya dipersiapin saya pakai oven, pakai microwave segala macam, terus ada island karena waktu di rumah orang tua saya tuh island ya buat bikin baking tuh enak juga. Dan Jadi emang kayak banyak. efek banget ya Iya. sebenarnya kalau ada island ya. Terus islandnya juga ngadep ke arah taman, jadi kan inspiratif gitu. Aish. Terus habis itu
Ini dapur ini sebenarnya nggak gede, cuma ya ini trik desain aja sih. Saya di balik ini kan sebenarnya area tangga. Cuma saya tutupin pakai panel-panel biar kesannya dapurnya tuh lebih lebar daripada sebenarnya. Tunggu sebentar. Gitu. Berarti di bagian sini adalah Gudang bawah tangga. Jadi kalau di sini tuh kayak aqua galon gitu. Jadi saya taruh di sini pokoknya barang-barang gitu. Terima kasih Bapak. Gitu. Jadi ini kalau ini nggak ada, ini sebenarnya ada tembok tapi saya lapisin aja. Oh iya karena dia jedanya cuma segini Karena di doang balik ya. ini kan ada tangga. Iya. Cuma paneling ini saya nggak terusin sampai ujung. Ya biar kelihatannya Biar juga ada besar. variasi lah. Gitu. Dan di situ ada si teras samping ya. Iya, ada teras samping. Ini lumayan terasnya ini lebarnya 7 kali 3 meter. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada acara keluarga dibuka pun juga Benar. Dan mikir sekarang kan anak saya masih bayi ya. Nanti kalau dia udah agak gede udah mulai bisa main sepeda-sepedaan. muter di sini. Iya, bisa. Jadi 10 kali 7 guys. 10 benar. Gimana Coba tahu ya. nanti anak ulang tahun ke-1 kan ya. Iya benar. Cukup di rumah aja. Cukup di rumah aja. Ini boleh aku coba dorong nggak nih? Dorong aja. Jadi ini pakai aluminium. Dan ini bisa diparkirin ke kanan dan ke kiri. Oh. Tapi ini oke. aluminium sistemnya stick system. Stick system. Coba aku gedein ya. Aku buka ya. Biar kerasa seberapa gede sini rasanya. Oke. Dan ini pakai kacanya kaca tempered semua ya berarti ya. Iya, dan ini sampai 3 meter. Jadi selebar itu. Jadi ya benar, ini jadi kayak overflow dari area dalam. Jadi kalau kita di sini kan rasanya lega gitu ya. Ini kalau di foto juga cakep banget sih. Iya. Iya juga ya. Iya. Belum sempat moto-moto. Belum sempat moto-moto gitu. Bener kan? Bagus kan? Nanti dibuka kita foto di sana. Oke. Terus ini untuk atapnya sendiri, Mbak. Ini pakai atapnya, Plafon, plafonnya iya. sendiri ini pakai Ini pakai WPC. Jadi karena budget constraint waktu bangun, iya. Emang kalau lagi bangun rumah itu emang budget itu selalu menjadi Oh musuh. penting, iya penting, penting. Batasan. Kalau saya udah di ini pakai saya nih alarm gitu ya. Jadi kayak ini nih saya pakai WPC tile, sisa project sebelumnya. Jadi karena cuma sisanya segini, makanya tadinya kan idealnya saya mau pakein WPC ini sampai terus ke pojok. Oke. Tapi karena cuma sisanya segini, jadi ya saya bikin sengaja ini plafonnya lebih tinggi, terus dibikin kotak. Itu ada drop ceiling. Ada drop ceiling. Ya ini tuh sebenarnya desain ini terbentuk karena materialnya cuma ada segini. Iya, tapi Kayak gitu. bener juga sih. Kadang ada beberapa orang yang mau pindah ke rumah baru, tapi ada barang yang bisa digunain. Bener. Akhirnya desainnya ngikutin lah material itu kan. Oke. Gitu. Dan ini dindingnya semua pakai acian. Expose. Expose. Iya. Karena menurut saya itu membuat rumah lebih estetis, tapi secara biaya itu juga affordable. Gitu. Bahkan termasuk terasnya aja kita pakainya. Jadi tadinya saya kan pengen emang yang kayu karena pengennya yang hangat gitu suasananya. Tapi kalau kayu asli kan kalau yang itu mahal gitu kan, yang tahan iya mahal. Terus tadi mau pakai WPC decking kok juga mahal. Ujung-ujungnya saya pakai WPC tile yang harganya cuma setengahnya. Dan ini bisa dipasang sama tukang biasa bisa. Oh, nice. Gitu. Jadi dapat apa sih? Ya kalau ada maintenance pun juga. Oh, gampang. mudah. Jadi tinggal ganti. Jadi dia tuh ukurannya 30x30 tinggal ganti aja. Gitu. Bapak dong ya, Pak. Iya dong. Siap-siap para suami Iya, para di rumah. suami ya. Gitu. Harus bisa setidaknya ganti ban dulu pertama, step Iya. keduanya baru Harus siap. Gitu. mulai step pertama adalah ganti ban dulu ya guys. Iya. Oke, terus habis itu di bagian sini ini ada apa nih Mbak? Ini tuh jadi di balik sini tuh ada area service dan pintunya ini kita buat kamuflas jadi secara material tuh sama. Jadi di dinding iya, kamprot, jadi ini pintunya dari GRC di Kasih. finish kamprot gitu. Dan di sini dikasih tali air supaya tali pas air. potongan di sini juga kelihatannya benar, kamuflase ya. benar. Tali air ya standar lah ya pakai U-channel. U-channel aja. Terus ini Harus rapi, kalau mau rapi harus pakai U-channel. U-channel benar. Soalnya kalau manual pasti geradakan sih. Betul. Gitu. Terus di sini ada area cuci dan jemur. Lalu di sisi sini ada area dapur kotor. Jadi memang dapur di sini tuh ada 2. Nah jadi mbak saya kalau misalnya keluar masuk tuh dari
samping sini. Oh iya di Gitu. sebelah sana Jadi kalau di nggak sebelah sana ada pintu lagi yang menuju langsung ke garasi. Jadi kita lewat samping. Jadi kalau saya lagi keluar kota, Mbak tuh tetap punya akses keluar masuk. Dan ini ke Dan ini, garasi. ke garasi tadi gitu. Oke. Gitu sih. Nice. Jadi kalau misal pas lagi owner juga pengen pergi lama, cukup lama, rumah itu bisa semuanya dikunci, tapi Mbak masih tetap bisa Punya akses, dia tetap punya dapur sendiri, dan kalau sehari-harinya tuh buang sampah juga bisa lewat samping, nggak lewat area utama. Iya, gitu sih. nggak baunya semerbak. Begitulah kira-kira. Oh iya, ini pun di ruang keluarganya dibikin simple banget ya. Iya. Cuman kabinet aja dan nggak ada wall panelnya. Jadi memang apa namanya, karena ruangannya kan sebenarnya nggak gede-gede banget. Jadi saya mau keep everything to clean. Jadi karena dindingnya sudah cantik apa adanya dengan diekspos ini, jadi saya pikir-pikir ya nggak perlu ada perintilan apa-apa lagi. Jadi cukup ya dia appear as it is saja. Jadi kita tambahin karena ini untuk practicality ya. Buat nyimpen barang, selain meja TV, jadi di bawah aja. Gitu. Ini kita sekarang ada di lantai 2. Ini lantai 2. Nah ini koridornya nih lumayan gede nih, sekitar 1,8 meter lah. Saya bikin gede tuh karena ke depannya nanti di sini mungkin saya mau bikin kayak meja belajar. Ya, meja belajar sekaligus penyimpanan. Karena anak saya masih kecil kan, saya mikir nanti ke depannya pasti banyak mainannya. Dinikmatin dulu lah pas kosong-kosong. Iya, benar. Akan ada saatnya heboh. Akan ada saatnya, bener harus bikin-bikin gitu. Oh iya, jadi kalau kita diri di sini nih, kalau lihat ke area sana itu makanya railingnya sengaja saya buat transparan biar ada kesatuan visual. Dan di ujung makanya saya kasih hijau-hijau. Jadi setiap kali naik turun tangga tuh kayak ada ngeliat lukisan ya. Bener, exactly. Dan itu bikin apa ya, moodnya lebih baik lah. Melihat sesuatu yang natural. Dan untuk konsep tangganya sendiri, ini saya bikin dindingnya itu dari Asian Expos terus ke lantainya ini yang motif semen juga, tapi dari homogeneous style yang ukuran besar. Dan warnanya pun dibikin yang mirip, agak mirip ya. Jadi kesannya baik dinding, ada continuity dari dinding ke lantai ke dinding lagi gitu sih. Oke. Ini menarik juga sih. Tapi emang benar ya teman-teman, kalau misal ibaratnya nih kalau kita main di games The Sims, terus kalau misal kita nambahin ada aksesoris atau apa, dia kan moodnya jadi berubah ya. Benar. Juga. Oke. Sebelum itu kita ke sini dulu ya kali ya. Jadi ini tuh kamar mandi sharing buat anak. Jadi kalau anak saya mandinya ya di sini. Gitu. Jadi semuanya sama sih. Jadi kalau saya untuk material kamar mandi pakai tilenya baik dari yang di lantai bawah sama lantai atas tuh sama. Untuk apa? Untuk mengurangi waste pemakaian material. Satu hal yang kita ibu-ibu suka adalah hemat. Tuh, hemat dan low maintenance. Bapak-bapak lebih suka biasanya kalau ibunya hemat gitu. Dan bapak pun jadi lebih sayang kepada kita. Ini tips nih buat ibu-ibu yang lagi bangun rumah biar makin disayang suami. Berhemat lah. Iya, berhemat. Jadi ini lumayan hemat loh. Jadi WC dikit. WC sedikit aja nih ya. Bener, WC sedikit. Jadi baik lantai maupun ini kita sama. Jadi semua kamar mandi itu sama. Oh iya, karena emang sebenarnya desain pun lebih baik, materialnya sama, tapi desainnya yang bisa berubah. Bener, kan? Layoutnya yang berubah gitu. Oke, ini berarti nanti akan ketemu lagi model seperti ini di kamar tidur utama. Only in bigger space lah. Oke. Nah lalu di sini ada 2 pintu. Ini sebenarnya dua-duanya kamar anak. Cuma karena kamar anak saya masih 1 gitu. Jadi kamar anak yang dipakai tuh yang ini. Yang sebelahnya itu buat jadi kamar main. Iya, kamar main. Jadi nih terus tuh guys, ya nggak usah dilihat dulu lah ya. Jadi ini kamar anak saya masih baru umur 8 tahun. Oh, gitu. Oh iya, 8 bulan. 8 bulan. 8 tahun gua. Ini baru 8 bulan. Jadi karena anaknya masih kecil, jadi kalau saya memang kalau anak tuh tidur di bawah. Oh iya, supaya nggak jatuh juga kan? Ya, untuk keamanan safety sih. Gak gitu banyak barang karena emang semua alat mainnya di kamar sebelah. Oke. Gitu. Jadi sini cuma boneka-boneka. Terus di sini ini dia punya balkon yang tadi kita lihat dari depan. Ini saya bilang dari kan tetap di sini kan terang kan? Iya terang ya. Dan kita juga sebenarnya view kita nggak kehalang. Iya. Tapi kalau dari depan mereka nggak bisa lihat ke area dalam. Karena gitu. Agak miring ya. Gitu. Terus di sini ya, punya balkon juga.
Dan balkon itu sharing antara kamar anak satu ke kamar sebelah. Lumayan nih, balkon sekitar 1,2 meter lebarnya. Jadi ini balkon ini sharing juga ke kamar, sekarang jadi kamar main, nantinya jadi ya hopefully jadi kamar anak kedua lah. Gitu. Satu aja dulu. Iya, satu aja dulu. Adaptasi dulu. Punya anak gak gampang. Oke, ini curhat ya. Curcol. Nah, ini jadi sharing. Sebenarnya yang di bawah kan juga sama ya, teras sama area kamar tamu kan juga sharing. Iya benar juga. Ya main room sama kamar tamu juga sharing teras gitu. Oke, dan Gitu. ini kalau misal mau tidur di bawah kan kadang ada yang bilang, oh nanti dingin ya karena lantainya udah dikasih SPC sama karpet. Nyaman jadinya sih. udah nyaman ya, Nyaman nggak sih. dingin ya. Dan emang kalau kamar bayi Lengkap. itu iya meminimalisir banyak barang biar nggak nyimpen debu. Gitu. Betul. Terus lalu kita ke arah sini dia tuh ada void. Nah, jadi di atas area ruang keluarga ini ada void karena kalau saya tuh desain saya lebih suka ya kesinambungan flow antara nggak cuma antar satu ruangan dengan ruangan lain tapi antara satu lantai dengan lantai lain. Oke, jadi biar kalau misalnya itu masih tetap bisa komunikasi. Bisa komunikasi gitu. Jadi kalau manggil Mbak gitu. Praktikal, ini praktikal. Instead of harus bikin intercom guys. Benar. Dan buat orang yang agak penakut gitu ya, ini enak sih. Jadi bisa, enggak kelihatan gitu. Betul Gitu sekali. sih. Oh ya ada yang lewat, oh iya itu mama gitu kan. Oke, dan di sini ada ke pintu kamar utama. Iya. Nah, pintu kamar utamanya sendiri pakai Automatic smart door. Jadi awalnya tuh waktu saya bangun, saya nggak pakai ini. Iya, kenapa nih? Terus repot juga ya, setiap kali keluar kamar harus atau keberadaan pergi kunci gitu. Jadi menurut saya sangat merekomendasikan pemakaian smart door lock di pintu utama. Jadi kalau setiap keluar masuk tuh nggak perlu bawa kunci. Oh iya. Very simple, jadi very practical. Iya benar juga. Soalnya di kamar utama itu kan suka isi rahasia-rahasia Benar lah, namanya banyak privacy lah di sini. Privacy kan. Ini masuk dari sini ada ruang diskusi. Kelihatan sekali sih bapak dan ibu ini sangat bekerja nih. Apakah bekerja bersama ini? Enggak lah, justru ini juga ya gitu. Jadi karena lantai 2 tuh mostly kita belum beli. Ya paling beli sedikit lah. Jadi kita banyak gunain barang-barang yang ada di apartemen. Kayak ini tuh barang sisa-sisaan gitu, bekas apartemen gitu, tempat kerja kita taruh di sini lah. Karena ternyata fungsional juga. Jadi kalau malam-malam tuh beli martabak misalnya atau apapun lah, makanan, makan males kan di bawah gitu. Benar. Ya udah di sini aja gitu. Iya benar juga ya. Jadi kayak sangat fungsional ternyata ini. Kita nggak pernah kerja di rumah. Nggak pernah kerja di rumah tapi ada ruang kita makan ya, makan di sini. Iya, tapi benar juga sih emang sebelum tidur biasanya kan suka ngemil kan? Ya, suka ngemil. Jadi daripada ke bawah. Daripada harus ngabisin di situ kotor lagi, back ke sini. Benar gitu. Oke. Terus untuk kamar utama memang kita sengaja juga karena sebelah kan masih tanah kosong. Jadi emang main room itu kita kasih jarak sekitar 1 meter biar kalau one day sebelah bangun kita bisa akses gitu. Nggak ganggu kita lah. Ini kan area tempat tidur, kalau gedor-gedornya nggak langsung juga. Karena kan ya biasalah kalau sebelah bangun kadang-kadang suka bocor, retak dan lain-lain. Itu menghindari itu. Oke, makanya dikasih 1 meter ini ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya di bawahnya kan dia full ya, mentok ya. Benar. Nah kalau di atasnya bisa dikurangin lagi. Iya benar. Oke, dan di sini berarti dia modelannya tempat tidurnya yang di tengah ya. Iya, jadi ngotak lagi ya. Kayak gini tuh soalnya mengikuti kebiasaan saya. Jadi waktu saya sebelum nikah, saya kalau diet, saya jalan kaki. Jadi muter. Jadi kalau di rumah dulu, lama, rumah orang tua, dia islandnya, dapurnya kan lumayan gede, terus ada island tengah. Saya lumayan tuh muter ya. Nah kalau di sini, ya karena punya suami kan, masa di dapur gitu kan. Jadi kalau saya muter, kalau nanti saya diet gitu ya, saya jalan kaki, saya ngiterin. Ya, jadi bisa dibilang teman-teman, ini adalah kamar tidur yang menggabungkan fungsi kamar tidur dan jogging track. Benar. Jadi kalau desain tuh tadi geli doang nih, gue nahan nih ngomongin. Sekalian jogging track. Iya, jadi kalau kita tuh desainnya sebenarnya yang jadi main fokus kita tuh kebiasaan klien. Betul. Jadi karena kita sebagai arsitek kan sebenarnya jembatan untuk klien mewujudkan semua mimpi-mimpinya, merefleksikan kebiasaannya dalam rumah idaman yang dia pikirkan kan. Iya, klien tuh biasanya cerita tapi dia pas nggak bisa gambarin ya, karena kita punya expertise lah di bidang itu. Jadi kita berusaha
mengakomodir di samping kayak rule standar dalam perancangan ya, misalnya harus pencahayaan baik, pemudaran baik, kayak ini tuh ada bukaan di sisi sana dan sisi sini nih crossfan. Iya. Kalau lagi dibuka gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ngedesain di kantor konsultannya Mbak nih cukup memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dari Iya, jadi kalau setiap rumah itu unik. Jadi kita juga nggak mau terlalu, maksudnya gini, sebagai arsitek yang paling penting tuh kan kliennya happy. ya. Kalau kliennya happy berarti menurut saya desain saya berhasil. Jadi desain saya berhasil nggak cuma kalau looknya itu bagus. Kalau estetik bagus itu kan sebenarnya lebih ke apa Subjektif namanya? ya? Subjektif. Tapi kalau yang ninggalinnya itu happy, dia betah, itu baru desain itu berhasil. Gitu. Gitu sih. Terharu. Iya. Oke, dan ini sekarang kita coba lihat ke kamar mandinya. Oke. Dan Nah, ini sebelum ke kamar mandi nih. Jadi ini saya bikin dinding. Karena masalah lagi again budget. Jadi one day saya pengen bikin apa? Jadi kayak paneling gitu, bikin di sini. Jadi sementara saya dinding saya cat warna abu, dan kebetulan di rumah lama ini juga ada warna ini abu. warna abu saya pakai karena kalau nggak kan bahaya ya buat kepala. Terus matching, gitu. ya, ternyata matching, dan ini sangat berfungsi buat naro-naro barang. Gitu. Jadi ya sebenarnya gini, kalau budget tuh nggak jadi halangan buat kita buat berkreativitas lah intinya. Ini juga semuanya nih barang-barang dari apartemen semua, area ruang kerja kayak gitu. Berarti nextnya ini bakal bikin Nanti saya lemari bikin lemari, pakaian. benar, lemari sama vanity table di situ. Ah. Dan konsep kamar ini tetap sama, jadi ada balkon. Ada balkon sekitar 1,2 meter sebagai buffer, dan itu balkon itu sangat berfungsi untuk bersihin kaca. Oh, Kalau nggak iya, bakal iya, susah iya. banget. Kalau nggak harus pakai tangga kan? Iya, jadi kalau lantai 2 atau lantai 3 punya rumah ya, better ada balkon ya buat ini. Buat maintenance. Betul, Gitu. Jadi gampang kalau bersih-bersih. Oke, selanjutnya ke kamar mandi utama. Nah, kamar mandi utama kita bakal ketemu material yang sama tapi dengan model desain yang beda. Ya, oke. Jadi ini kamar mandi utama. Jadi dia secara size lebih besar, udah pasti. Terus ini secara material baik dinding, lantai ataupun top table itu semua sama. Dan karena masalah budget constraint yang tadi saya bilang, top table pun saya makainya homogeneous style aja. Tapi bisa dipotong rapi kayak Rapi. gini. Nah, ini How? triknya harus tukang marmer yang ngerjain. Jadi nggak bisa kayak tukang keramik yang biasa masang lantai itu, nggak bisa karena mereka punya alat khusus, teknik khusus. Jadi tetap ini nggak tajam. Dan harganya jauh di bawah solid surface dan apa marble. Ya, dan Sedangkan ini dia juga tahan kan, tahan nggak nyerap noda Iya, gitu. betul juga. Dan ini pakai apa sih kemarin mereknya? Apakah merek tertentu yang bisa atau semuanya bisa sih? Ini di Wisma Sati sih saya beli. Oke, Wisma berarti Sati. bisa dibilang granit tile yang ukurannya 120. 120 kali 60. Kali 60 biar aja one bisa piece. ya? Benar, biar one piece. Jadi kalau kayak tadi di kamar mandi anak dia kan 1,7. Kalau di Wisma Sati itu jual yang 1,8. Nah ya, benar. Yang penting one piece sih. Jadi Biar tapi nggak ada. tapi biaya jasanya ya. Oh ya, cuma ya. Jadi kadang biaya jasanya lebih mahal dibanding biaya Materialnya. tetap. Tapi kalau secara overall lebih murah pakai ini dibanding pakai solid surface ataupun marmer. Oke. Jadi Terus? kalau di kamar mandi utama ini pembedanya cuma hanya satu ya, adanya penambahan Bener. ubin motif marmer Iya, begini ya. homogeneous style motif marmer. Ini juga dari saya beli di Wisma Sati. Kalau ini saya pakai ini kohler ya. Saya pakai kohler. Kalau saniter. Terus ini agak dimajuin sebagai aksen aja. Dan ini enaknya kalau kamar mandi utama, jadi dia punya jendela gede. Terus saya ya ada hijau-hijaunya gitu, iya, bener, biar bener. ada rasa-rasa mandi di luar gitu. Kalau agak parno dikit ya tinggal turunin aja kan. Ini naik. Balik. Ya benar. Kalau parno biasanya suami saya yang parnoan. Dia selalu tutup. Saya bilang siapa yang mau ngintip ya kan ya. Gitu. Kalau kita expose aja. Iya, expose aja, ya kan ya. Kan udah ada yang lindungin. Iya. Nah, ini ada apa area bathtub. Ya biasa nanti kalau anak makin gede. Oh iya. Dari bayi itu mereka paling suka kan bathtub, jadi saya prep dulu. Terus dibikin coakan-coakan lah di beberapa tempat ya buat naro-naro nanti Tapi sabun. ini kayaknya ukurannya nggak terlalu besar ya? Iya, ini ukuran karena memang kan saya nggak hobi ini kayak buat anak nanti. Iya. Jadi saya pakai ukurannya 75 kali 1,5 aja. Oh, gitu. oke. Mbak, aku mau nanya, ini waktu bangun ini tuh berapa lama sih? Bangun ini cuma 8 bulan sama interior.
Oh, 8 bulan sama interior. Sama ngisinya udah 8 bulan. Iya, tapi ya karena buat punya sendiri ya. Iya. Jadi bisanya ngebut Iya. gitu ya. Lumayan sih dulu perjuangan karena saya lagi hamil, terus saya sambil bangun. Kayak gitu. Ya lumayan lah. Terus untuk biaya bangunnya sendiri itu kira-kira di biaya berapa sih range-nya? Mungkin yang bayar aja kali ya. Yang bayar aja yang ngasih tahu. Cring cring cring. Ditambahin Ini ada bang bunyi. saya yang ngebayar. Estimasi ya mungkin 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 Iya. jutaan ya per Per meter meter, iya. persegi ya untuk biaya bangunnya. Itu belum termasuk sama biaya desain sama permit kayak gitu Oh, kan. beda. Jadi di sini pakai konsultan struktur. Ya kalau kebetulan saya arsiteknya lumayan lah hemat Bisa di situ, nge-save, nge-save di situ. Tapi tetap pakai konsultan struktur segala. Iya benar. Juga emang harus begitu ya teman-teman. Jadi Iya. supaya bangunannya itu emang Kuat, apalagi Kuat. kalau pakai buat sendiri jangan sayang-sayang sih karena menurut saya kalau yang hal di luar-luar itu kan estetika bisa kita ganti-ganti ya. Tapi kalau yang di dalam kayak pemipaan, kayak struktur besi kan sesuatu yang nggak mungkin kita bongkar-bongkar. Iya, Jadi dari repot awal sekali. mendingan pakai yang bagus. betul. Tahan lama. Betul banget. Tapi ya terima kasih banget ya Mbak udah diajak Thank you. main. Terima kasih udah berkunjung gitu. Terus habis itu jangan lupa teman-teman untuk follow Instagramnya di Broadgate.ds. Nanti di sana banyak portfolio kita lah. Jadi Oke. kita tuh nggak ngerjain cuma rumah tinggal, tapi mostly komersil, sports hall, kantor, restoran gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya kalau nggak salah kan lulusan UK kan? Oh iya, jadi karena saya tuh ngerjain komersil karena emang waktu itu saya waktu ke Inggris, major saya tuh bangunan tinggi dan bangunan kota. Terus habis itu kerja di Singapura 2 tahun tuh banyak ngerjain interior. Jadi makanya banyak ngerjain, semua interior juga ngerjain karena ya based on experience sih. Oke, Gitu. pengalamannya udah kemana-mana sebenarnya ya. Itulah. Oke, kalau kayak gitu makasih ya teman-teman udah Thank you tonton banget. episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, follow, share video ini dan juga kita juga ada TikTok dan Instagramnya @arsitekturindonesia. Cabut dulu, ciao. Nah.